Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai financial statement analysis. Introduction atau perkenalan awal. Nah, proses bisnis analisis ini adalah proses memahami kebutuhan bisnis dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada untuk meningkatkan proses, produk, layanan, atau perangkat lunak. Nah, bisnis analisis berperan penting dalam menjembatani senjangan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi ataupun strategi yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Selanjutnya, tujuan utama bisnis analisis adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan bisnis, menyediakan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan perusahaan. Nah, adapun peran bisnis analis, seorang bisnis analis itu akan bertanggung jawab untuk melakukan riset dan analisis data, mendefinisikan kebutuhan dan tujuan bisnis, berkomunikasi dengan stakeholder untuk menemukan solusi, lalu membuat dokumentasi persyaratan bisnis dan fungsional, dan menilai dampak dari perubahan bisnis. Adapun tipe-tipe analisis bisnis, dalam dunia keuangan dan investasi, itu ada dua jenis utama analisis bisnis yang sering digunakan untuk menilai kinerja dan prospek, yaitu kredit analis dan equity analysis. Apa sih beda dari kedua tipe tersebut? Nah, yang pertama, kredit analisis. Itu merupakan proses evaluasi kemampuan dan kemauan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya, khususnya dalam hal pembayaran utang. Nah, analisis ini itu sangat penting bagi kreditor, investor, obligasi, dan lembaga pemeringkat kredit. Kemudian tipe yang kedua adalah equity analysis, yang merupakan sebuah proses untuk menilai sebuah nilai intrinsik suatu saham untuk menentukan apakah saham tersebut under value, fairly valued, ataupun overvalued. Nah, analisis ini itu biasanya digunakan oleh investor saham dan analisis pasar modal. Selanjutnya, di sini ada indikator atau cara analisis dari kedua tipe tadi ya. Yang pertama itu kredit analisis. Komponen yang dianalisis itu biasanya disebut sebagai 5C. Phases of credit. Yang pertama ada karakter, reputasi dan rekam jejak manajemen. Yang kedua itu capacity, kemampuan membayar utang, misalnya dengan menggunakan rasio coverage ataupun perhitungan EBITDA. Kemudian yang ketiga ada kapital, yaitu struktur modal perusahaan dengan melihat utang dengan ekuitasnya. Kemudian kolateral, jaminan atau aset yang dapat dijadikan agunan. Kemudian conditions, yaitu kondisi ekonomi dan industri yang relevan. Kemudian cara analisis tipe yang kedua yaitu equity analysis. Nah, indikator yang sering digunakan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah PE atau price to earnings ratio, lalu PBV atau price to book value, lalu ada ROE, return on equity, lalu ada earning per share, dan yang terakhir adalah PEG ratio atau price bagi earning to growth. Jadi itu tadi terkait dengan materi-materinya, perkenalan awal, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi subbab yang selanjutnya itu adalah komponen analisis bisnis. Jadi, komponen analisis bisnis adalah komponen yang mencakup serangkaian proses yang saling terkait untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengestimasi nilai intrinstiknya. Nah, proses ini itu melibatkan analisis lingkungan bisnis, strategi perusahaan, akuntansi keuangan, perspektif, dan penilaian yang semua bertujuan untuk memahami kondisi perusahaan dan memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, komponen analisis bisnis ini ada 5 poin penting. Yang pertama itu adalah analisis lingkungan bisnis dan strategi. Jadi ini adalah analisis tentang lingkungan eksternal perusahaan, termasuk industri, kondisi pasar, persaingan, dan ke rangka regulasi. Nah, selain itu, menganalisis strategi perusahaan dalam hal kekuatan kompetitif, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah analisis akuntansi. Jadi proses ini itu mengevaluasi sejauh mana
praktik akuntansi perusahaan itu mencerminkan kenyataan ekonominya. Ini melibatkan penilaian kebijakan akuntansi perusahaan dan penyesuaian laporan keuangan agar lebih akurat dan dapat dibandingkan. Nah, tujuan dari analisis akuntansi adalah untuk mengurangi resiko akuntansi dan meningkatkan keandalan data keuangan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini bagian ini tuh berfokus pada analisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan melalui analisis profitabilitas, resiko, dan arus kas. Tujuan utamanya itu eh, mengevaluasi pengambilan investasi perusahaan, menilai solvabilitas, dan mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis prospektif. Proses ini melibatkan peramalan kinerja keuangan masa depan seperti pendapatan dan arus kas dengan mempertimbangkan lingkungan bisnis, strategi, dan kinerja keuangan perusahaan di masa lalu. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk memprediksi nilai perusahaan di masa yang akan datang serta potensi resikonya. Lalu yang terakhir adalah penilaian atau valuasi. Jadi, langkah terakhir dalam analisis bisnis adalah memperkirakan nilai intrinsik perusahaan berdasarkan perkiraan arus kas atau pendapatan di masa depan dengan mempertimbangkan biaya modal perusahaan. Proses ini digunakan untuk keputusan investasi merger, akuisisi, dan transaksi bisnis lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sebab mengenai aktivitas bisnis. Jadi, aktivitas bisnis ini merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan finansial dan operasionalnya. Aktivitas ini mencakup semua aspek dari perencanaan, pembiayaan, investasi, hingga operasional yang berfokus pada penciptaan nilai dan pengambilan keuntungan. Nah, di aktivitas bisnis ini ada 4 poin penting. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Jadi, melibatkan penentuan tujuan, strategi, dan taktik perusahaan. Lalu, rencana bisnis menggambarkan tujuan perusahaan, permintaan pasar, langkah persaingan, dan strategi penjualan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu, aktivitas pembiayaan. Jadi, perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk mendukung operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar karyawan, dan melaksanakan kampanye pemasaran. Nah, aktivitas pembiayaan ini mencakup pengumpulan modal dari investor, ekuitas, atau kreditur. Perusahaan perlu mengelola pembiayaan ini secara efektif untuk memastikan pertumbuhan dan meminimalkan resiko. Lalu yang selanjutnya adalah aktivitas investasi. Aktivitas ini itu melibatkan akuisisi dan pemeliharaan investasi, baik dalam aset fisik seperti bangunan dan peralatan, maupun aset keuangan seperti sekuritas atau kas. Aktivitas investasi mencerminkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan pengembalian dan mendukung operasional bisnisnya. Aktivitas operasional ini lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah aktivitas operasi. Jadi, aktivitas operasi adalah aktivitas yang sehari-hari ini adalah kegiatan sehari-hari yang menghasilkan pendapatan dan melibatkan pengelolaan produksi, pemasaran, dan administrasi. Lalu yang selanjutnya adalah keberhasilan aktivitas operasional menentukan profitabilitas perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, dari keempat aktivitas ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang memberikan wawasan mengenai kesehatan keuangan dan potensi masa depan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke dalam financial statement-nya, laporan keuangannya, yang mana yang pertama itu yang akan kita bahas adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalam laporan keuangan itu sendiri, biasanya pada akhir periode tahun, kuarter periode akhir tahun ini biasanya akan disiapkan laporan posisi keuangan yang mana akan merangkum preceding period of time, periode waktu yang telah dijalani, aktivitasnya akan dibahas, akan dicatat, akan disatukan menjadi satu laporan keuangan, yang mana di dalam laporan keuangan ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang mana laporan posisi keuangan dan neraca ini adalah aktivitas investasi dan juga pembiayaan yang telah diringkas pada satu waktu. Sedangkan yang bukan merupakan laporan posisi keuangan ini, di laporan keuangan selanjutnya itu ada salah satu bagian dari laporan keuangan selanjutnya itu ada laporan operasi perusahaan, yang mana akan merangkum dari kegiatan operasi perusahaan dari periode waktu tersebut. Di mana kalau di laporan posisi keuangan kita akan mendapatkan persamaan akuntansi,
yang sudah kita pahami sejak dulu semester 1 atau semester 2 saya lupa. Pokoknya aset itu sama dengan liabilities ditambah ekuitas itu adalah ekuasi dari akuntansi ekuasi yang mana di laporan posisi keuangan ini aset itu adalah jumlah dari liabilitas ditambah ekuitas, yang mana aset itu adalah sebuah resources sumber daya yang akan diharapkan akan menghasilkan pendapatan earning yang akan pada satu dari kegiatan operasi. Kalau liabilities karena dibutuhkan sumber daya maka pembiayaannya itu didapatkan dari sisi kanan dari laporan keuangan ini, yaitu liabilitas dan ekuitas, yang mana liabilitas adalah pembiayaan yang didapatkan dari kreditor, sedangkan ekuitas pendanaan yang didapatkan dari pemilik atau pemegang saham, atau juga ada juga laba ditahannya di situ di equity. Laba ditahan adalah eh, kelebihan hasil yang setelah diatribusikan kepada pemilik saham. Itu laba ditahan. Lalu di dalam aset dan liabilitas ini kita dapat memisahkannya menjadi dua, yaitu current dan non-current, yaitu lancar dan tidak lancar. Yang mana kalau aset lancar itu adalah aset yang akan diharapkan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Sedangkan kalau liabilitas lancar itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu dekat. Makanya disebutnya lancar atau liquidity, liquid. Dan selisih dari aset lancar dan liabilitas lancar ini adalah modal kerja. Sehingga akan dapat eh, kita ganti atau kita reward, kita rewrite, kita tulis ulang persamaannya menjadi aset ini adalah total investasi sama dengan total pembiayaan. Total investasi sama dengan total pembiayaan, yang mana total investasi itu didapatkan dari jumlah pembiayaan kreditor ditambah jumlah pembiayaan dari owner, dari pemilik atau pemegang saham. Yang perlu dicatat bahwa laporan posisi keuangan ini adalah investasi dan juga pembiayaan, bukan hasil operasi perusahaan, bukan operasi, bukan eh, hasil dari operasi perusahaan, namun operasi perusahaan dapat mempengaruhi nilai dari investasi dan juga pembiayaan ini. Kalau hasil operasinya bagus, maka investasi dan juga pembiayaannya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah representasi dari aktivitas operasi perusahaan dalam satu periode waktu. Dan laporan laba rugi ini akan berisi beberapa item-item yang mana the bottom line-nya adalah net income atau laba bersih. Dan item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi ini biasanya akan mencakup beberapa item, dan biasanya ini akan memberi kita penjelasan terkait dengan pendapatan, pengeluaran, keuntungan atau kerugian dari aktivitas operasi. Dan item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah ada comprehensive income yang merupakan pengukuran terhadap kepemilikan, perubahan kepemilikan eh, net pendapatan bersih dari dari pemilik perusahaan atau shareholder equity atau pemilik sahamnya. Dan income from continuing operation, item selanjutnya ini adalah pendapatan yang didapatkan dari eh, operasi yang dilanjutkan atau operasi sebelum pajak. Tidak ada definisi yang pasti, cuman income from continuing operation ini adalah pendapatan yang didapatkan sebelum pajak. Dan operating earnings itu adalah pendapatan yang didapatkan dari penjualan dikurangi dengan eh, expenses atau biaya-biaya dari kegiatan operasi. Didapatkanlah operating income dari situ. Lalu kalau gross profit itu didapatkan dari penjualan dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan perubahan ekuitas ini nanti akan terdiri dari the statement of retained earnings atau laporan laba ditahan,
comprehensive income yang telah kita bahas sebelumnya, ada kebanyakan perusahaan banyak yang melaporkan laporan perubahan comprehensive income itu di laporan perubahan ekuitas dan juga perubahan modal, akun modal. Ini akan dilaporkan ke laporan perubahan ekuitas yang mana akan memberikan kita gambaran tentang perubahan dari kepemilikan ekuitas, yang mana itu akan menunjukkan bahwa kepemilikan ekuitasnya telah berubah karena beberapa hal yang terjadi, seperti ada beberapa line atau item-item yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang mana laba ditahan tadi. Lalu juga ada common stock, treasury stock, other comprehensive income, dan additional paid-in capital. Itu beberapa contoh dari item-item yang terdapat di laporan perubahan ekuitas, yang mana pentingnya laporan laba ditahan di sini adalah karena ini akan menunjukkan seberapa besar efeknya net income terhadap laba ditahan ini sebelum diatribusikan, sebelum dikurangkan dengan dividen tentu saja. Ini adalah penting karena untuk melihat kemampuan perusahaan tersebut dalam eh, kepemilikan sahamnya, kepemilikan ekuitasnya, kepemilikan pemilik sahamnya atas aset perusahaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Yang mana laporan arus kas ini nanti akan berisi, kalau sebelumnya tadi terpisah-pisah, kita melihat dari laporan posisi keuangan yang mana berisi dari aktivitas pembiayaan dan juga aktivitas eh, investasi, lalu di laporan laba rugi dari aktivitas operasinya. Nah, laporan arus kas ini adalah eh, gabungan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pembiayaan. Namun, tidak semua eh, pendapatan yang ada atau pengeluaran yang ada dimasukkan ke dalam laporan arus kas, karena laporan arus kas hanya mencatat outflows dan inflows, yaitu pengeluaran kas dan juga pemasukan kas, sehingga eh, ini adalah eh, bukti dari kegiatan kas yang ada, bukti dari pemasukan dan pengeluaran yang ada ini juga berguna untuk dilakukan, berguna untuk melakukan analisis laporan keuangan. Laporan ini juga banyak digunakan. Selanjutnya ini adalah hubungan antar laporan. Jadi setelah kita membahas beberapa laporan keuangan yang akan digunakan, yang akan berguna untuk menganalisis, lalu hubungan antar laporannya itu seperti apa, ini seperti yang terdapat pada gambar pada slide saya. Yang mana bila kita melihat eh, bagaimana hubungan dari laporan arus kas, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan ekuitas ini akan berpengaruh kepada balance sheet, yang mana balance sheet yang ada pada periode akhir akan digunakan untuk memperhitungkan lagi laporan keuangan di periode selanjutnya. Begitu terus kita lihat ya. Pada 2010 31 Desember, balance sheet-nya, laporan posisi keuangannya itu akan mempengaruhi pada laporan laba rugi tahun selanjutnya. Dan juga kan mempengaruhi statement of shareholder equity, laporan perubahan ekuitas. Lalu sempat tadi di awal saya mengatakan bahwa balance sheet dan juga income statement adalah dua laporan yang merepresentasikan kegiatan yang berbeda. Yang mana laporan posisi keuangan adalah representasi dari aktivitas pembiayaan dan juga investasi, sedangkan income statement adalah representasi dari aktivitas operasi. Namun saya sempat mengatakan juga di awal tadi ketika membahas laporan posisi keuangan, akan ada pengaruhnya dari aktivitas operasi terhadap posisi keuangan. Karena hasil operasi yang profitable, yang profit, akan meningkatkan ekuitas dan juga aset yang mana itu ada terdapat di dalam balance sheet atau laporan posisi keuangan. Karena net income nanti akan mempengaruhi retained earning ini, retained earning yang ada di laporan perubahan ekuitas, dan akan berpengaruh terhadap treasury stock at cost-nya dan juga berbagai macamnya di situ, retained earning-nya, bukan treasury stock-nya tapi retained earning-nya dari net income-nya akan mempengaruhi ekuitas tadi. Jadi seperti itu hubungan antar laporan keuangan, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terkait beberapa
hal yang dibutuhkan untuk menganalisisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis tools. Pada bab ini kita akan membahas tentang alat-alat dasar dalam analisis laporan keuangan yang digunakan untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Nah, fokus utamanya adalah comparative analysis, common size analysis, ratio analysis, cash flow analysis, dan juga valuation. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang analisis komparatif. Jadi, analisis komparatif ini adalah analisis yang membandingkan laporan keuangan dari 2 tahun atau lebih untuk melihat perubahan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, apakah naik atau turun, kecepatan perubahannya seperti apa, dan juga hubungan antar akun dari waktu ke waktu. Nah, teknik yang digunakan dalam analisis komparatif itu ada dua. Yang pertama ada year-to-year change analysis, yaitu menghitung perubahan dalam jumlah uang dan persentase dari tahun ke tahun. Misalnya, penjualan naik 10% dari tahun 2021 ke 2022. Lalu teknik kedua yang digunakan adalah index number trend analysis, yaitu menggunakan angka indeks, misalnya tahun dasarnya itu 100, untuk melihat tren jangka panjang. Jadi contohnya, jika penjualan naik dari 100 juta, tahun dasar 100 juta, itu menjadi 120 juta di tahun berikutnya, maka indeksnya itu adalah 120. Lalu selanjutnya ada common size analysis, yaitu analisis yang mengubah setiap angka dalam laporan keuangan menjadi persentase dari total kelompoknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui komposisi akun, serta memudahkan perbandingan antar waktu atau antar perusahaan yang berbeda skala. Nah, pengaplikasiannya ini tuh ada pada neraca dan juga ada pada laporan laba rugi. Jika pada neraca, nantinya semua akun dibandingkan dengan total aset. Misalnya, kas itu 10% dari total aset. Lalu diaplikasikan juga pada laporan laba rugi. Jadi nanti semua akan dibandingkan dengan penjualan. Misalnya, biaya penjualan itu sama dengan 60% dari penjualan. Manfaatnya itu apa sih common size analysis ini? Jadi manfaatnya adalah untuk membantu melihat struktur keuangan perusahaan dan juga memudahkan perbandingan antar perusahaan. Contohnya aja misalnya laba bersih meningkat dari 11,1% pada tahun 2006 menjadi 14,5% pada tahun 2011 per dolar penjualan walaupun margin kotor sedikit menurun. Lalu selanjutnya ada analisis rasio. Jadi analisis rasio ini adalah analisis yang membandingkan dua angka yang berkaitan untuk menilai efisiensi, likuiditas, profitabilitas, dan juga solvabilitas perusahaan. Nah, jadi jenis rasio sendiri itu ada banyak, ada 5. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan bayar kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas sendiri juga diukur menggunakan beberapa rasio lagi. Yang pertama ada current ratio, lalu ada quick ratio, ada collection period, dan juga days to sell inventory. Lalu yang selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan jangka panjang dan juga struktur modal. Ini tuh diukur lagi dengan dua rasio, yaitu debt to equity, yaitu mengukur tentang seberapa besar pembiayaan dari utang dibandingkan modal sendiri, dan rasio yang kedua yaitu times interest earned, yaitu menghitung seberapa mampu perusahaan membayar bunga utangnya. Lalu analisis yang ketiga ada rasio profitabilitas. Nah, ini diukur menggunakan gross profit margin, yaitu laba kotor penjualan, net profit margin, laba bersih penjualan, return on asset atau ROA, dan juga return on equity atau ROE. Lalu selanjutnya ada efisiensi aset untuk mengukur seberapa baik asetnya itu digunakan. Misalnya, dan ini penghitungannya menggunakan inventory turnover dan juga asset turnover. Dan analisis rasio yang terakhir adalah penilaian pasar, yaitu persepsi pasar terhadap nilai saham. Dan untuk rasio penilaian pasar atau valuasi sendiri itu diukur menggunakan dua rasio, yaitu PE rasio, yaitu harga saham dibandingkan laba per saham, dan juga ada dividend yield, yaitu dividen dibagi harga saham. Selanjutnya ada analisis arus kas, yaitu
menganalisis dari mana uang masuk dan keluar di perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasi, serta bagaimana kas digunakan untuk investasi dan pembiayaan. Aktivitasnya ada tiga, ada pertama ada operasi, ada investasi, dan juga pendanaan. Nah, operasi sendiri itu adalah kas yang berasal dari bisnis utama. Contohnya menghasilkan eh, 200 juta dari operasi. Dan juga misalnya investasi. Investasi itu berasal dari belanja modal ataupun akuisisi. Misalnya, perusahaan menggunakan sebagian untuk belanja modal dan juga akuisisi. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan yang biasanya itu berupa utang, dividen, atau membeli saham kembali. Misalnya, perusahaan menggunakan uang sisanya untuk dibayarkan ke pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham. Lalu selanjutnya ada penilaian atau valuation tools yang tujuannya adalah menilai nilai wajar atau intrinsik saham perusahaan. Nah, alat yang digunakan itu ada price to earnings, price to book value, dividend yield, dan juga earning yield. Contohnya itu Colgate memiliki rasio PE tinggi yang menandakan persepsi pasar yang positif terhadap prospek perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ada model valuasi atau valuation model. Di sini yaitu penilaian biasanya mengacu pada nilai intrinsik suatu perusahaan atau berdasarkan sahamnya. Dasar penilaiannya adalah menggunakan nilai sekarang atau bisa disebut dengan konsep nilai waktu uang. Di sini yang secara sederhana menyatakan bahwa suatu entitas sendiri lebih menyukai konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa yang akan mendatang. Untuk selanjutnya yaitu ada model valuasi sendiri ada dua macam. Yang pertama yaitu debt valuation yaitu atau valuasi utang. Yang kedua adalah equity valuation yaitu valuasi terkait dengan modal. Di sini di debt valuation sendiri merupakan nilai sekuritas sama dengan nilai sekarang dari pembayaran di masa yang mendatang yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Di debt valuation sendiri yaitu ada rumusnya. Di sini yaitu yang terkait dengan di mana I T plus 1 ini yaitu terkait dengan pembayaran bunga pada suatu periode. Sedangkan F sendiri merupakan terkait dengan pembayaran pokok biasanya eh, nilai nominal utang dan juga di sini merupakan tingkat bunga yang diisyaratkan investor atau disebut dengan yield to fall. Yang selanjutnya yang kedua ada equity valuation yaitu merupakan dasar penilaian ekuitas yang salah satu penilaian utang ini menggunakan nilai sekarang dari pembayaran di masa yang akan mendatang dengan tingkat diskonto tertentu. Di sini yaitu salah satunya bisa menggunakan free cash flow to equity model atau di sini yaitu model arus kas bebas terhadap ekuitas yang menghitung nilai ekuitas pada suatu waktu dengan mengganti dividen yang diharapkan dengan arus kas bebas yang diharapkan terhadap ekuitas. Di sini di mana FCFE ini sendiri yaitu merupakan arus kas bebas terhadap ekuitas pada suatu periode, sedangkan di sini K merupakan biaya modal. Arus kas bebas terhadap ekuitas sendiri didefinisikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi yang dikurangi dengan pengeluaran modal, lalu ditambah dengan peningkatan di sini yaitu peningkatan utang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis dalam pasar yang efisien. Efisien pasar di sini yaitu berkaitan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan atau informasi lainnya yang disajikan oleh perusahaan. Di sini ada tiga bentuk hipotesis pasar yang efisien. Yang pertama yaitu ada di sini bentuk lemah. Di sini harga sepenuhnya mencerminkan pergerakan dari harga historis atau dari harga masa lalu. Yang kedua yaitu bentuk semi kuat. Di sini yaitu harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia untuk umum. Untuk yang ketiga yaitu bentuk kuat, di sini harga mencerminkan semua informasi termasuk informasi terkait dengan orang dalam. Yang selanjutnya yaitu ada implikasi efisien pasar untuk analisis. Di sini implikasinya sendiri yaitu
diduga, yaitu mengenai analisis laporan keuangan yang diduga gagal antara informasi dan juga interpretasinya yang kurang tepat. Jadi, meskipun semua informasi yang tersedia pada suatu titik waktu tertentu dimasukkan ke dalam harga, di sini harga itu tidak selalu mencerminkan nilai yang tertera saat ini, seperti itu. Maka dari itu, di sini yaitu membutuhkan analisis yang kompeten untuk basis pengetahuan analitis yang baik sebagai membantu dalam evaluasi, interpretasi posisi dan juga kinerja keuangan sehingga nantinya bisa mencerminkan dan juga mencerminkan nilai saat ini dan juga menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.